tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Gita Juliana dengan NIM 311424041. Saya mahasiswa dari semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, saya akan membahas bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Baik, kita akan membahas mengenai beberapa AI. Yang pertama, dasar-dasar AI. Yang kedua, generatif AI. Dan yang ketiga, responsible AI. Dasar-dasar AI ada beberapa poin-poin. Nah, apa sih itu AI? Nah, AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, misalnya pengenalan pola, pengambilan keputusan, pemrosesan bahasa alami, fisik komputer, dan sebagainya. AI bisa sangat sederhana, misalnya aturan if-then klasik, ataupun sangat kompleks, model pembelajaran mendalam, atau deep learning. Berikut komponen atau elemen AI. Yang pertama, data AI belajar dari data by data numerik, teks, citra, suara, dan sebagainya. Yang kedua, algoritma model, misalnya model statistik, model pembelajaran mesin yang mencoba mengenali pola dalam data. Yang ketiga, pelatihan atau training, proses memberi data ke model agar ia belajar pola atau pengaturan parameter. Dan yang keempat, prediksi setelah model dilatih. Kita gunakan model itu untuk membuat prediksi atau menghasilkan output baru berdasarkan input baru. Yang kelima, evaluasi atau validasi, mengecek sejauh mana model bekerja dengan baik atau akurasi kesalahan generalisasi. Dan yang terakhir, umpan balik atau feedback. Penyempurnaan model bisa diperbaiki ulang, atau retraining bisa ditemukan kelemahan atau data baru masuk. Batasan dan tantangan AI. Tidak semua yang dibuat AI itu sempurna. Ada beberapa keterbatasan dan tantangannya, yaitu yang pertama itu model bisa menghasilkan prediksi yang salah, terutama bisa menghadapi situasi yang sangat berbeda dari data pelatihan out of distribution. Dan yang kedua, ada risiko bias dalam data, misalnya jika ada pelatihan memiliki kecenderungan diskriminatif terhadap suatu kelompok. Model biasa memperkuat ketidakadilan. Yang ketiga, transparansi. Banyak model AI, terutama model kompleks seperti jaringan syaraf, dianggap sebagai kotak hitam, sulit dijelaskan kenapa mereka mengambil keputusan tertentu. Dan yang keempat, privasi dan keamanan data. Menggunakan data sensitif, data pribadi harus dijaga agar tidak bocor atau disalahgunakan. Dan yang kelima, biaya dan sumber daya. Pelatihan model AI besar memerlukan komputasi yang besar dan daya listrik, serta perangkat keras yang memadai. Yang kedua, generatif AI atau AI generatif. Generatif AI itu adalah salah satu jenis AI yang sangat
berkembang dan menarik perhatian luas. Nah, perlu kita ketahui. Dan yang keenam, dampak sosial. Muncul pertanyaan tentang penggantian pekerjaan manusia, kesenjangan teknologi antar wilayah, dan potensi penyalahgunaan atau mismanipulasi atau hoax. Nah, perlu kita ketahui apa itu generatif AI. Generatif AI adalah kelas AI yang dapat menghasilkan konten berupa teks, gambar, video, musik, bahkan kode berdasarkan pola yang dipelajari dari data latihannya. Nah, misalnya sebuah model generatif yang dilatih pada berbagai artikel bisa menghasilkan artikel baru berdasarkan prompt. Model gambarnya bisa menciptakan lukisan berdasarkan deskripsi teks, atau model musik bisa menciptakan melodi baru. Generatif AI tidak sekedar menyalin, melainkan mengimprovisasi berdasarkan pola dalam data, meskipun terkadang unsur kreatifnya terbatas oleh data latihannya. Berikut contoh model dan teknik. Gen atau Generative Adversarial Networks, dua model generator dan diskriminator bersaing agar generator menghasilkan sampel yang realitas. V atau Variational Orthodox, model yang belajar representasi laten dan menghasilkan data dari distribusi laten. Model difusi memulai dari noise dan secara bertahap menghilangkan noise untuk membentuk citra atau data baru. Model transformator dan model bahasa besar atau large model LM, misalnya ChatGPT yang bisa menghasilkan teks berdasarkan prompt. Model pra atau terlatih foundation models yang dapat disesuaikan fine-tuning untuk tugas tertentu. Berikut kegunaan dan manfaat. Generatif AI menawarkan banyak potensi positif, yaitu membantu kreativitas, menghasilkan draft tulisan, ide desain, ilustrasi, lirik, dan sebagainya. Efisiensi produksi konten, mempercepat proses pembuatan konten digital, biasanya artikel, desain, dan iklan. Simulasi dan augmentasi data bisa menghasilkan data sintesis untuk melatih model lain, terutama jika data asli terbatas atau sensitif. Asisten percakapan atau chatbot generatif yang biasanya merespon pertanyaan atau memberikan rekomendasi. Risiko dan tantangan pada generatif AI. Generatif AI juga membawa risiko yang penting untuk diperhatikan. Halusinasi, model bisa menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tapi salah atau tidak nyata. Bias dan diskriminasi jika data latihannya berpihak pada kelompok tertentu. Hasil generatifnya bisa memperkuat stereotip atau diskriminasi. Pelanggaran hak cipta. AI kadang meniru gaya atau elemen dari data latih sehingga muncul isu kepemilikan intelektual. Misuse atau penyalahgunaan, misalnya untuk membuat deepfake, konten manipulatif, hoax atau propaganda, dan konten berbahaya. Transparansi dan akuntabilitas. Sulit untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa model menghasilkan output untuk tertentu. Keamanan dan privasi. Output generatif bisa membocorkan data sensitif jika model tidak dibatasi dengan baik. Yang berikut ada generatif AI dalam konteks literasi AI.
Dalam modul literasi AI untuk semua, kenali, gunakan, ciptakan. Menggunakan generatif AI kemungkinan ditekankan sebagai salah satu ciptakan, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan konten baru secara kreatif, sekaligus memahami batasnya dan dampaknya. Dalam literasi AI generatif, seseorang diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan konten dengan AI, tetapi juga mengenali kapan output AI generatif digunakan, menilai keandalan, kualitas, dan validitas output tersebut, menyadari risiko etika dan ilegal terkait produksi konten AI, memiliki kompetensi untuk menggunakan prompt secara efektif atau prompt engineering. Beberapa penelitian terbaru juga menyusun kompetensi literasi generatif AI secara sistematis, misalnya 12 kompetensi generatif AI untuk membantu pendidikan dan pelatihan dalam menghadapi tantangan generatif AI. Perlu teman-teman ketahui, apa itu responsible AI? Responsible AI adalah pendekatan pengembangan, penerapan, dan penggunaan AI yang memperhatikan aspek etis, hukum, transparansi, keadilan, keamanan, dan akuntabilitas, privasi, dan perlindungan data. Data pribadi harus dilindungi. Hindari pengumpulan data yang tidak sah atau penyalahgunaan data. Yang berikut, akuntabilitas. Ada pihak yang bertanggung jawab jika AI menyebabkan kerugian atau kesalahan, dan keamanan terhadap bahaya. Hindari output berbahaya atau konten yang menyalahgunakan. Dan yang berikut ada hubungan antara generatif AI dan responsible AI. Generatif AI dan responsible AI tidaklah bertentangan, melainkan saling melengkapi. Generatif AI menyediakan alat kreatif, sedangkan responsible AI menyediakan kerangka aman agar alat tersebut digunakan dengan bijak. Nah, misalnya sebuah sistem generatif bisa menghasilkan teks atau gambar, tetapi tanpa batasan dan pengawasan responsible AI, sistem tersebut bisa menghasilkan konten palsu, ofensif, atau melanggar hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan generatif AI harus diiringi prinsip-prinsip responsible AI agar dampak negatifnya minimal.